Cerita ini akan berfokus pada tahun 1919 di kota Birmingham, Inggris. Kota yang saat itu masih dipenuhi asap pabrik, suara kereta uap, dan aroma logam yang tajam di mana-mana. Dan disinilah kita diperkenalkan dengan karakter utama cerita ini, yaitu Thomas Shelby yang akan kita sebut saja dia Tommy. Di mana saat itu Tommy terlihat sedang mengendarai kudanya untuk menemui seorang peramal keturunan Cina. Dan tujuan Tommy di sini adalah meminta bantuan si peramal agar kudanya nanti bisa memenangkan lomba di pacuan kuda. Yang kita tahu lomba ini sangat penting buat Tommy dan juga keluarganya. They're doing a magic spell. Dimana setelah ritual itu selesai, Tommy pun beranjak pergi. Namun di sini kita bukan sedang melihat orang biasa, karena Tommy Shelby ini adalah pemimpin salah satu geng paling ditakuti di Birmingham yang bernama Peaky Blinders. Itulah sebabnya para warga sangat menakutinya. Di mana kelompok ini bukan sekedar geng biasa. Mereka terkenal karena topi khasnya yang terdapat silet tersembunyi di ujungnya yang bisa digunakan untuk melukai lawan manapun yang berani macam-macam dengannya. Dan markas mereka ini berada di sebuah bangunan sederhana yang sekaligus menjadi tempat judi ilegal untuk taruhan pacuan kuda yang dikelola langsung oleh keluarga Shelby. Dan inilah silsilah keluarga Thomas Shelby yang perlu kita ketahui. Arthur Shelby adalah kakak tertua yang memiliki sifat temperamental. John Shelby sang adik yang sangat setia. Ada Shelby satu-satunya saudara perempuan Tommy. Sementara ini Vin Shelby si bungsu yang masih polos. Lalu ada bibi Polly yang bisa dibilang otak ekonomi keluarga Shelby dan ibu kedua bagi mereka semua. Kembali ke cerita, meski di sini Tommy terlihat sangat tenang, Arthur sang kakak terlihat panik dan memarahi Tommy. Karena menurut Arthur, menggunakan sihir untuk menang lomba bisa membuat masalah besar untuk mereka. Kenapa? Karena selain Peaky Blinders, ada satu tokoh besar lain di dunia taruhan Birmingham yang bernama Billy Kimber, gangster besar yang menguasai arena pacuan kuda. Dan jika Billy sampai mengetahui kecurangan Tommy, perang antar gangster bisa meletus kapan saja. Di lain sisi, di atas sebuah kereta yang menuju kota Birmingham, kita diperlihatkan seorang kepala inspektur bernama Mayor Chester Campbell terlihat serius dan penuh tekanan setelah mendapatkan tugas dari atasannya. Dan dari informasi yang didapatkan, pemerintah baru saja kehilangan satu peti besar berisi senjata dan amunisi militer yang dicuri dari pabrik senjata bernama BSA Factories. Dan dari berkas rahasia ini, nama Arthur Shelby dan Thomas Shelby muncul sebagai salah satu tersangka utamanya. Kemudian kita diperkenalkan dengan Freddie Thorne, mantan sahabat Tommy ketika masih bertugas di militer, yang kini Freddie menjadi aktivis komunis dan sering berorasi mengajak buruh untuk memberontak. Dan meskipun dulunya mereka sahabat dekat, perbedaan pandangan politik membuat mereka kini seperti dua kutub yang berbeda. Dan kedua pria ini sama-sama mempunyai pengaruh besar di kota Birmingham. Scene pun berpindah di mana kita diperlihatkan Tommy sedang pergi ke sebuah pub yang menjadi tempat andalannya untuk minum. Terlihat di dalam pub juga ada Freddie yang sedang nongkrong bersama rekan-rekannya. Melihat kedatangan Tommy, Freddie pun menghampirinya dan menyampaikan informasi yang didapatkannya dengan berkata bahwa rekannya memiliki saudari perempuan yang bekerja di pabrik BSA yang kemudian memberi informasi tentang perampokan skala nasional yang telah terjadi. Dan masalahnya, dari informasi yang didapatkannya terdapat nama Freddie dan Tommy. Namun di sini Tommy menjawab seolah-olah tidak mengetahui akan hal tersebut. Di tengah-tengah percakapan mereka ini, tiba-tiba salah satu teman Tommy dan Freddie saat perang yang bernama Danny tiba-tiba masuk akibat mengalami serangan trauma pasca perang. Di mana di sini Danny berteriak, ketakutan
dan menyerang orang sekitar akibat pikirannya yang masih terjebak dalam bayangan Perang Dunia Pertama. Yang untungnya Freddy dan Tommy yang mengetahui akan hal itu segera menenangkannya. Dan untung saja Danny pun pada akhirnya berhasil ditenangkan. Dan disinilah kita mulai paham bahwa badai psikologis yang dialami para veteran perang bukan hal yang bisa dianggap remeh. Tak lama setelah ini, keluarga Shelby pun mengadakan rapat keluarga. Yang dimana dari informasi yang didapatkan Arthur, seorang polisi merekrut orang Irlandia Protestan untuk menjadi polisi lokal di Birmingham. Yang tentu saja membuat Eda bertanya untuk tujuan apa. Yang langsung dijawab oleh Tommy, pasti untuk membersihkan kota ini, karena dari informasi yang dimiliki Tommy, polisi tersebut adalah kepala inspektur dan dalam 4 tahun terakhir sudah membersihkan IRA atau pemberontak Irlandia dari Belfast. Dan mengapa Tommy bisa tahu itu semua? Karena Tommy mendapatkan informasi detail itu dari polisi yang telah dibayarnya. Dan dari informasi yang didapatkan Tommy, akibat surat kabar yang memberitakan mengenai penghasutan dan revolusi, Tommy menduga polisi tersebut mengincar para komunis, yang maksudnya adalah Freddy dan rekan-rekannya. Dan di sini John Shelby yang mendengar hal itu semua menyampaikan dengan berkata bahwa Shelby bukanlah IRA dan Shelby juga berjuang untuk raja. Dan untuk itu John mengingatkan untuk tidak perlu takut dengan polisi, karena mereka adalah Peaky Blinder. Namun jika para polisi berani mengganggu mereka, maka Shelby akan memberi mereka pelajaran. Because I've got some very important news. You have nothing more to say to this meeting, Thomas? Dimana ketika malam tiba, Tommy diminta untuk menemui bibi Polly di sebuah gereja yang ternyata dari rapat yang terjadi tadi, Polly mengetahui bahwa Tommy telah menyembunyikan sesuatu dan Polly ingin penjelasan. Tommy pun akhirnya jujur kepada Polly dengan menyampaikan awalnya itu adalah pekerjaan biasa. Ada pembeli yang ingin membeli sepeda motor di London, dan untuk itu Tommy pun menyuruh anak buahnya untuk mencuri 4 sepeda motor. Namun ternyata anak buah Tommy saat itu sedang mabuk. Jadi mereka yang melihat ada alat penyuling untuk membuat miras di dalam pabrik mencoba untuk mencurinya. Tapi anak buah Tommy malah mengambil peti yang salah. Dan yang mereka ambil adalah peti berisi 25 senapan mesin Lewis, 10.000 butir amunisi, 50 senapan semi-otomatis, serta 200 pistol lengkap dengan amunisinya, yang diketahui semuanya siap untuk dikirim ke Libya. Polly yang mendengar itu pun tak bisa menahan kekesalannya, lalu menyampaikan mungkin itulah alasan kepala inspektur datang ke kota ini, yaitu untuk menemukan senjata tersebut. Dan untuk itu Polly mengingatkan Tommy bahwa Tommy adalah seorang bandar judi, perampok, pria pejuang, dan Tommy tidaklah bodoh, karena Tommy bisa saja mati bila menjual senjatanya kepada oknum tertentu. Dan untuk itu Polly menyarankan untuk membuang saja senjatanya di tempat terbuka malam ini agar polisi menemukannya. Dan semoga saja dengan itu masalahnya mereda ketika polisi tahu senjatanya belum diperjualbelikan. Namun Tommy menolak jika malam ini karena itu akan membahayakan anak buahnya, dan Tommy minta diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Namun apakah benar Tommy akan membuang senjatanya begitu saja? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Di saat yang sama ada satu rahasia lain yang terbongkar, dimana ternyata Eda Shelby diam-diam menjalin hubungan dengan Freddy, yaitu mantan sahabat Tommy yang sekarang jadi musuh ideologi keluarga Shelby. Dan dari sinilah konflik keluarga mulai berkembang, karena Freddy ternyata sering mendapatkan informasi tentang Peaky Blinder dari Eda sendiri. Perpaduan cinta dan politik yang sangat berbahaya. Keesokan harinya, sebuah kejutan terjadi, di mana kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Grace
datang melamar pekerjaan sebagai pelayan di pub Garrison, pub yang sering datangi Tommy untuk dia nongkrong. Awalnya, Grace ini ditolak karena parasnya terlalu cantik dan tidak sepantasnya untuk bekerja di sini. Namun setelah dia memperlihatkan kemampuannya dalam bernyanyi yang ternyata memiliki suara emas, dia pun akhirnya diterima untuk bekerja di pub ini. Namun bisa dikonfirmasikan bahwa kedatangan Grace bukan sekedar mencari pekerjaan biasa, melainkan dia mempunyai misi tersembunyi. Tapi apakah misi tersebut? Dimana untuk hal itu kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Di lain sisi, Kepala Inspektur Campbell pun menemui para polisi yang sebelumnya memang sudah bertugas di sini, yang tentu saja mulai saat ini semuanya akan bertugas di bawah komandonya. Jadi Campbell mengingatkan untuk tidak bermain di belakang jika tidak ingin mendapatkan konsekuensinya. Selain itu, Campbell juga mengenalkan para polisi yang baru direkrutnya yang semuanya adalah orang Irlandia yang taat agama. Jadi dia yakin para polisi baru ini akan menjalankan perintahnya dengan baik. Sebagai awal dibentuknya kesatuannya, mereka pun membawa paksa Arthur Selby yang saat ini padahal sedang asik-asiknya nonton film di bioskop bersama dua kekasihnya, di mana dia pun dibawa lalu disiksa habis-habisan oleh anak buah Campbell. Yang dimana di sini dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun setelah Campbell menjelaskan, Arthur pun akhirnya paham bahwa Campbell sedang mencari pelaku atas pencurian senjata. Dan Arthur disangka adalah pencuri tersebut yang padahal itu semua adalah ulah Tommy. Di sini Arthur yang memang tidak tahu apa-apa mencoba membela diri dengan mengatakan yang sebenarnya. Yang dimana setelah Campbell melihat matanya, dia pun percaya bahwa bukan Arthur pelakunya, namun Campbell menyampaikan dengan berkata bahwa dia memiliki kekuasaan untuk membuat Arthur dan keluarganya tewas sebelum tahun berakhir. Dan jika tidak ingin itu terjadi, Campbell meminta Arthur untuk membantunya. Di mana tak lama setelah ini, kita pun diperlihatkan Tommy yang ingin membeli minuman. Dan ini menjadi pertemuan pertama Tommy dan Grace, yang terlihat Tommy sedikit memiliki ketertarikan dengan Grace ini. Namun sebelum Tommy pergi membawa minumannya, Tommy ada menyampaikan kepada Grace dengan berkata, apakah Grace seorang pelacur? Jika bukan, maka tempat ini tidak cocok untuk Grace. Grace pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan itu. Dia masih bingung apakah itu cacian ataukah pujian. Dan ternyata minuman yang dibeli Tommy adalah untuk kakaknya yang saat ini sedang mendapatkan perawatan. Dan di sini Arthur pun menjelaskan tentang apa yang menimpa dirinya, yang dimana Campbell menyiksanya karena mengira mengetahui tentang perampokan senjata. Dan Campbell katanya menginginkan bantuan keluarga Selby. Dan untuk hal itu Arthur hanya menjawab kepada Campbell bahwa dia akan berunding dulu dengan keluarganya. Dan di sini Tommy tidak menjawab apapun. Namun dari raut wajahnya terlihat Tommy emosi atas kejadian ini. Dimana setelah mengetahui Arthur disiksa oleh polisi, Tommy pun tidak tinggal diam. Dimana dia tidak langsung membalasnya, tapi justru bergerak diam-diam dengan rencana yang lebih besar. Malam itu, Tommy pergi menemui paman Charlie untuk memindahkan semua senjata curian ke tempat yang jauh lebih aman. Karena Tommy yakin pemerintah sedang mengawasi mereka, dan dia tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Namun ketika Bibi Polly bertanya perihal tersebut, Tommy malah berbohong dengan mengatakan bahwa dia sudah membuang senjatanya sesuai yang diperintahkan Polly. Setelah keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Campbell menemui orang yang sudah menugaskannya ke Birmingham untuk mencari senjata yang telah dicuri itu, yaitu pria ini yang bernama Mr. Churchill.
Dan di sini Mr. Churchill meminta perkembangan kasusnya, yang dijawab oleh Campbell dengan berkata bahwa dia sudah menginterogasi semua yang diduga tersangka. Namun untuk saat ini dia masih belum mendapatkan petunjuk keberadaan senjata tersebut. Tapi Campbell sudah menyiapkan satuan tugas dan menempatkan beberapa agen di seluruh kota sebagai mata-matanya. Jadi dia yakin dia akan segera menemukannya, entah itu komunis, Fenian, atau geng lokal yang telah mencurinya. Namun Campbell yakin dia akan segera menemukan mereka maupun senjatanya. Mr. Churchill yang mendengar itu semua menjawab dengan berkata bahwa dia memilih Campbell karena dia merasa Campbell efektif. Namun dia mengingatkan bahwa ini Inggris, bukan Irlandia, di mana di sini mayat yang dibuang di sungai akan muncul di media. Dan untuk itu Mr. Churchill meminta agar media jangan sampai tahu tentang senjata curian itu. Namun jika memang ada mayat yang ingin dimakamkan, maka galilah lubang untuknya. Di mana setelah bertemu dengan Mr. Churchill yang menugaskannya, Campbell pun pergi ke suatu museum untuk menemui seseorang yang ternyata adalah Grace. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa Grace adalah agen rahasia yang bekerja untuk Campbell. Dan dari percakapan mereka di sini diketahui, Grace ditugaskan ternyata untuk mendekati Thomas Shelby, mencari tahu keberadaan senjata. Dan jika diperlukan, menghancurkan Peaky Blinders dari dalam. Jadi walaupun Grace terlihat ramah, lugu, dan bersahaja ketika di pub, sebenarnya dia adalah agen yang cukup berbahaya, yang punya kemampuan membunuh tanpa ragu sedikit pun. Di lain sisi, konflik lain pun mulai muncul, di mana Danny, rekan seperjuangan Tommy yang masih trauma perang, secara tidak sengaja menikam seorang pria Italia. Yang tentu saja kejadian ini memicu masalah besar, karena pria yang dibunuhnya ternyata dari keluarga Italia yang memiliki geng kriminal yang cukup disegani. Dan untuk mencegah perang antar geng, Tommy pun terpaksa turun tangan dan mengambil keputusan sulit, di mana Tommy harus mengeksekusi Danny sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada geng Italia, yang dimana dengan disaksikan dua orang perwakilan dari geng Italia dengan berat hati, inilah yang dilakukan Tommy kepada Danny, rekan seperjuangannya sekaligus sahabatnya. Di mana Tommy tanpa ragu sedikit pun telah mengeksekusi Danny, yang mayatnya langsung dibawa oleh Paman Charlie menggunakan perahu yang sudah disiapkan. Di mana setelah menghabisi Danny, Tommy kembali ke markasnya, yang dimana belum kering luka batin yang didapatkannya setelah menghabisi Danny. Arthur datang dengan emosi akibat kuda yang sudah dijampi-jampi di scene awal tadi telah memenangkan pertandingannya. Dan akibat hal tersebut, bukannya mendapatkan keuntungan, malah mendapatkan kerugian. Akibat banyaknya yang pasang taruhan di kuda yang telah dijampi-jampi. Namun Tommy yang mengetahui itu adalah bagian dari strateginya, menyampaikan kepada kakaknya bahwa memang itulah yang diinginkannya, dimana ketika di perlombaan selanjutnya akan masih banyak yang pasang di kuda yang akan dijampi-jampi nanti, dan Tommy akan kembali memenangkan kuda tersebut. Namun ketika semua orang sudah percaya bahwa kuda yang dijampi-jampi Tommy pasti akan menang lagi, dan orang pada masang taruhan di situ semua, di saat itulah kudanya nanti akan kalah dan Shelby akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi semuanya memang sudah direncanakannya. Sementara untuk Paman Charlie yang masih ada di atas perahunya, kita pun dibuat terkejut karena Danny ternyata masih sehat walafiat. Dan terungkap bahwa eksekusi tadi hanyalah sandiwara yang dibuat oleh Tommy tanpa sepengetahuan Danny, agar terlihat nyata dan memberi pelajaran Danny. Dan Tommy tadi diketahui menggunakan peluru yang berisi otak domba. Itulah sebabnya mafia Italia percaya. Dan di sini Paman Charlie menyampaikan kepada Danny bahwa Tommy
ingin Danny pergi ke London melaksanakan tugas yang belum diketahui apa tugas yang diberikan Tommy kepada Danny di London. Tapi yang jelas dengan ini Paman Charlie menyampaikan bahwa Danny sekarang resmi menjadi bagian dari Peaky Blinders. The Peaky Blinder now, Danny. Dan itulah scene penutup untuk episode perdana Peaky Blinders Season 1. Episode kedua kali ini dibuka di mana kita diperlihatkan Tommy bersama saudara-saudaranya dalam perjalanan yang diketahui ingin pergi ke acara pekan raya yang ada di suatu daerah. Namun di tengah perjalanan, Tommy yang ternyata mempunyai agenda lain singgah di suatu daerah, yaitu wilayah yang menjadi kekuasaan dari Clan Lee. Yang ternyata Tommy ingin membeli seekor kuda putih dari Johnny Dogs, mantan rekan di militernya, yang katanya kini telah bergabung dengan Clan Lee. Awalnya situasi masih kondusif, namun ketika 3 orang dari Clan Lee ini menertawakan keluguan Arthur, Tommy pun merasa sangat tersinggung yang awalnya Johnny mencoba menengahinya dengan menasihati kedua belah pihak. Tapi akibat salah satu dari mereka mengatakan kata yang tidak pantas, yaitu menyebut ibu Tommy adalah seorang pelacur, situasi pun tidak bisa dikendalikan lagi yang kemudian inilah yang terjadi. Di mana Tommy dan kedua saudaranya akhirnya memberi pelajaran kepada 3 orang yang sudah berani menghina keluarganya. Dan inilah yang menjadi awal perang antara Clan Lee dan juga Peaky Blinders. Di lain sisi yaitu di Birmingham, akibat mendapat desakan dari Mr. Churchill agar segera menemukan senjata curiannya, Campbell pun memimpin penggeledahan besar-besaran untuk mencari senjata militer yang telah hilang itu. Polisi pun akhirnya mengobrak-abrik rumah demi rumah untuk mencari senjatanya. Namun ternyata di salah satu rumah yang belum dimasuki, Eda, Shelby, dan Freddy sedang asik bercinta akibat mengetahui Tommy dan saudaranya yang lain sedang pergi ke pekan raya. Dan di sini ketika lagi nanggung-nanggungnya, anak buah Freddy memberitahu tentang para polisi yang sudah menangkap para komunis. Freddy yang mengetahui itu pun segera bergegas lalu menitipkan Eda Shelby ke suatu rumah tetangganya dan Freddy pergi untuk melarikan diri. Pada akhirnya, polisi pun tidak ada menemukan senjata yang mereka ingin temukan. Namun di sini mereka ada menemukan resep obat penambah zat besi milik Eda Shelby, sebuah petunjuk kecil yang nantinya akan menjadi masalah besar. Sementara untuk Campbell, dia pun mencoba memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah gereja poli. Namun semua itu sia-sia saja karena di sini memang tidak ada senjata apapun. Campbell yang mengetahui itu pun menyampaikan kepada poli bahwa sebelumnya dia ada meminta Arthur untuk membantunya. Tapi sekarang dia jadi sadar bahwa dia telah bicara dengan orang yang salah karena mengira Arthur lah bosnya, yang padahal Tommy lah bosnya. Jadi untuk itu, Campbell meminta Polly untuk menyampaikan kepada Tommy bahwa dia ingin berbicara di tempat yang dia sebutkan hari Jumat pukul 10. Friday, 10 o'clock. Tommy dan para saudaranya pun akhirnya pulang dari pekan raya. Dan mereka cukup terkejut karena melihat kondisi yang telah diakibatkan polisi. Dan di sini Polly pun menjelaskan detail tentang apa yang terjadi, yaitu semua pub-pub yang membayar jatah bulanan kepada Peaky Blinders telah dirusak polisi, kecuali pub Garrison, yang membuat warga beranggapan Peaky Blinders terlibat dalam apa yang dilakukan oleh polisi. Dan itu jelas bukan kebetulan.
melainkan adalah permainan kotor polisi. Mengetahui hal tersebut, Tommy dan Polly memerintahkan anak buahnya untuk meredam amarah warga dengan membagikan uang ganti rugi ke pub-pub yang telah dirusak. Karena Tommy tahu kepercayaan adalah modal utama kekuasaan. Dimana setelah anak buahnya pergi, Polly menyampaikan kepada Tommy tentang Campbell yang ingin menemui Tommy. Namun di sini, Tommy menyampaikan bahwa untuk saat ini dia tidak akan menemuinya. Karena menurut Tommy, tidak ada gunanya berbicara dengan Campbell ketika tidak berdaya. Dan untuk itu, Tommy akan membalas dulu. Di mana untuk aksi pembalasannya, Tommy dan para anggotanya mengumpulkan semua foto Raja Inggris yang dipajang di rumah masing-masing, lalu membakarnya. Dan agar berita pembakarannya sampai ke pusat kekuasaan, Thomas mengundang seorang wartawan dan menjelaskan alasannya mengapa dia dan para warga telah melakukannya. Yang dimana kata Tommy, dia menegaskan bahwa orang-orang di sini bukan tak setia kepada raja, malah justru sebaliknya. Karena mereka tak mau raja tercinta mereka melihat hal-hal yang dilakukan oleh para polisi di sini. Dan itulah alasan mereka mencopot semua foto raja yang ada di kota ini. Namun itu semua bisa dikonfirmasikan hanyalah strategi licik yang dilakukan oleh Tommy saja. Karena setelah berita pembakaran foto raja sampai ke meja Mr. Churchill, dia pun langsung menelpon Campbell di tengah malam buta dan menjelaskan alasannya. Yang dimana Campbell yang mendengar itu berencana akan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sudah membakar foto raja. Namun di sini Churchill dengan nada kesalnya menyampaikan untuk tidak melakukannya karena jika ada penangkapan maka akan ada pengadilan, dan jika ada sidang maka akan lebih banyak pemberitaan yang menyebutkan pembakaran tersebut, dan Churchill tak ingin itu sampai terjadi. Dan untuk itu dia menegaskan untuk segera menemukan senjatanya. Karena itulah alasan Churchill menempatkan Campbell di Birmingham. Good night, Mr. Campbell. Di sini Campbell pun mulai sadar bahwa Tommy bukanlah gangster biasa dan semua yang terjadi memang telah direncanakan. Side on. Di sisi lain, Polly yang melihat perubahan Eda curiga bahwa Eda telah hamil. Yang awalnya Eda menyangkalnya, namun Eda pada akhirnya mengaku bahwa dia sudah telat halangan selama 5 minggu. Setelah memastikan kehamilan Eda, Polly pun jadi panik karena ia tahu jika Tommy sampai mengetahui siapa ayahnya, orang itu pasti akan dibunuh oleh Tommy. Dan di sini Polly pun mencoba bertanya kepada Eda tentang siapa ayahnya. Namun Eda tidak mau memberitahu dan hanya menyampaikan bahwa orang tersebut saat ini sedang pergi, tapi Eda yakin dia pasti akan kembali. Di sisi lain, Tommy terlihat sedang bersama kuda putihnya yang dibelinya dari Clanley di scene awal tadi. Namun masalah kembali muncul. Melalui paman Charlie, Tommy menerima peluru yang di atasnya tertulis nama Tommy. Yang artinya akibat kejadian di scene awal tadi, Clanley secara resmi telah menyatakan perang kepada Peaky Blinder. Namun Tommy yang mengetahui itu tidak terlalu menanggapi perkataan paman Charlie yang terlihat kesal dan pergi meninggalkannya. Dalam perjalanannya, Grace yang kita tahu adalah mata-mata Campbell dan saat ini melihat Tommy sengaja menarik perhatian Tommy. Yang tentu saja Tommy tahu akan hal itu dan memintanya untuk menjelaskan alasan Grace ini. Di mana Grace menyampaikan bahwa selama ini di pub tempat dia bekerja tidak boleh bernyanyi akibat Tommy lah yang membuat peraturan itu. Dan untuk itulah Grace yang suka bernyanyi meminta Tommy untuk mengizinkannya Sabtu malam saja agar diperbolehkan ada nyanyian di pub 1 malam saja setiap minggunya. Setelah mendengar alasannya, Tommy pun mengizinkannya. Namun yang menarik di sini adalah Tommy yang merasa tertarik dengan Grace menyampaikan kepada Grace dengan berkata bahwa Grace terlihat seperti gadis kaya yang datang dari Dublin untuk balapan kuda. Dan untuk itu, jika Grace ingin dapat uang lebih, Tommy meminta untuk memakai pakaian cantik dan pergi bersamanya ke pacuan kuda nanti. Yang simpelnya, Tommy telah mengajaknya kencan. Ketika Tommy tiba di markasnya, terlihat para anggotanya sibuk mengurus masalah perjudian. Namun poin pentingnya di sini adalah
Polly bibinya memberitahu perihal kehamilan Eda, adiknya, kepada Tommy. Tommy yang mengetahui itu pun segera mendatangi Eda yang saat ini sedang menonton di bioskop, yang diduga meratapi kesedihannya akibat dia tidak tahu apakah Freddy kekasihnya akan kembali. Dan di sini Tommy pun meminta Eda untuk memberitahu siapa yang sudah menghamilinya. Namun setelah Tommy mendengar pengakuan Eda bahwa ayah anaknya adalah Freddy, Tommy pun sangat terkejut karena itu adalah mantan sahabatnya yang satu perjuangan ketika Perang Dunia. Tapi apakah yang akan dilakukan Tommy kepada Freddy setelah mengetahui ini? Dimana untuk hal itu, kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Sementara itu, strategi licik Tommy di dunia judi mulai membuahkan hasil. Kuda yang dijampi-jampi di episode awal sengaja dibuat kalah untuk ketiga kalinya, yang hasilnya Peaky Blinders mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun di sini, Polly yang mengetahui itu sangat marah karena jika Billy Kimber, bandar judi legal paling berbahaya di Inggris, mengetahui kelicikan Tommy, maka itu akan membahayakan Peaky Blinders. Terlebih, Polly juga sudah mengingatkan untuk tidak membuat masalah kepada Billy. Itulah yang membuat Polly sangat kesal kepada Tommy. Namun di sini Tommy menjelaskan bahwa ini adalah langkah yang harus diambilnya untuk membesarkan Peaky Blinders. Selain masalah itu, Polly juga memberitahu masalah Eda yang meminta Tommy untuk memberikan surat kepada Freddy tentang kehamilan Eda. Namun Tommy yang tak setuju Eda bersama Freddy akhirnya membakar surat tersebut. Karena Tommy tahu Freddy hanya memanfaatkan Eda untuk kepentingan komunitasnya. Jadi untuk itu, Tommy meminta Polly untuk membujuk Eda agar menggugurkan saja kandungannya. You know I'm right. Oh, listen. Polly pun akhirnya membujuk Eda sesuai yang diperintahkan Tommy. Yang awalnya, Eda menolak karena dia yakin Freddy akan kembali dan bertanggung jawab. Tapi setelah Polly menceritakan kisahnya dari hati ke hati, yang intinya menggugurkan kandungan adalah demi kebaikan Eda di masa depan, Eda pun akhirnya setuju untuk menggugurkan kandungannya, yang niatnya akan dilakukan esok hari dengan menaiki kereta untuk menuju tempat dia akan menggugurkannya. Di lain sisi, Tommy yang merasa sudah mempunyai sesuatu, akhirnya pergi ke suatu lokasi untuk menemui Campbell. Dimana di sini, sebelum ke pembahasan tujuan utama Tommy menemui Campbell, Campbell menyampaikan bahwa dia hanya ingin kotanya damai, yang dijawab oleh Tommy bahwa dia adalah seorang pebisnis dan dia hanya ingin bisnisnya sukses, dan jika kota damai maka bisnisnya pasti akan berkembang. Jadi bisa dibilang mereka berada di pihak yang sama. Namun Campbell menyampaikan di sini bahwa mereka tidak mungkin bisa sepaham karena anak buahnya menemukan resep obat milik Eda Selby di kamar seorang tokoh komunis terkenal, yaitu Freddy. Jadi bisa disimpulkan oleh Campbell, Eda sudah seranjang dengan Freddy tersebut yang menjadi puncak dalam daftarnya untuk dia tangkap. Namun kata Tommy tidak sepemahaman dengan Freddy. Tapi perihal adiknya, Tommy sudah menanganinya. Dan Tommy menyarankan Campbell untuk mencoret saja nama Freddy karena Freddy tidak akan kembali ke kota. Dan itu adalah bagian dari perjanjian yang dia akan sebutkan. Dimana kata Tommy, perjanjian detailnya adalah Tommy ingin Campbell dan pasukan khususnya untuk tidak mengganggu bisnis Tommy lagi. Jangan lagi ada raja di daerahnya dan mengacaukan pub-pub di wilayahnya. Lalu jangan lagi menangkap orang suruhan Tommy lagi. Dan yang terpenting, Tommy ingin Campbell mengabaikan semua operasi judi milik Tommy, dan juga Tommy ingin memperluas bisnis perjudiannya ke pacuan kuda. Karena niatnya, Tommy ingin berbisnis dengan Billy Kimber yang selama ini telah mengurusi sebagian besar perjudian legal di luar London. Yang diketahui Tommy, Billy sudah menggaji para polisi. Dan untuk itu, Tommy ingin Campbell membujuk kepala inspektur yang disebutkan namanya agar anak buahnya juga mengabaikan kegiatan Tommy. Mendengar itu semua, Campbell pun menyampaikan dengan berkata, untuk apa dia melakukan itu semua? Apa imbalan yang dia dapatkan? Yang dijawab oleh Tommy bahwa dia memiliki apa yang Campbell cari, yaitu senapan curian. Itulah imbalan untuk Campbell.
Namun Tommy menegaskan bahwa dia sudah berpesan kepada orang kepercayaannya jika Tommy sampai ditahan oleh polisi dengan alasan apapun, senapan curian tersebut akan dikirim ke Liverpool dan dari sana akan langsung dikirim ke Irlandia, dan jika sampai pasukan IRA membeli senjata tersebut, maka Mr. Churchill pasti akan segera mengetahuinya. Dan jika itu sampai terjadi, maka tamatlah karir kepolisian Campbell. Tapi jika Tommy mendapatkan semua tuntutannya, Tommy akan memberitahu lokasi di mana dia menyimpan semua senjata curian itu. Dan itulah kelicikan dan kejeniusan Tommy, di mana dia memanfaatkan senjata curiannya dengan sangat baik, yaitu memanfaatkannya untuk memperluas kerajaan kriminalnya. Campbell yang tak mempunyai pilihan akhirnya terpaksa menerima tawaran Tommy. Namun ketika malam tiba, Campbell pun menemui Grace di pertunjukan opera, lalu menyampaikan kepada Grace dengan berkata bahwa dia memiliki informasi baru, bahwa mulai saat ini Thomas Shelby adalah bagian awal sampai akhir dari misi Grace. Dan yang harus dilakukan Grace adalah Grace mengerahkan segalanya agar bisa dekat dengan Tommy, lalu cari tahu lokasi senapan yang disembunyikan oleh Tommy. Dan untuk jaga-jaga, Campbell pun memberikan sebuah senjata untuk Grace. Di sisi lain, Tommy yang sering mengalami mimpi buruk pasca Perang Dunia terlihat menggunakan opium sendirian di kamarnya. Namun tak lama setelah ini, anak buahnya yang menjaga kudanya tiba-tiba datang memberitahu masalah yang terjadi kepada kuda putih yang telah dibelinya. Yang dimana ketika Tommy pergi untuk melihatnya, terungkap kudanya terkena infeksi penyakit dan katanya tidak bisa diobati lagi. Jadi untuk mencegah penderitaan lebih jauh, Tommy pun terpaksa mengeksekusi kuda putihnya ini. Setelah itu, Tommy pun pergi ke pub Garrison yang sebetulnya sudah tutup ini, yang niatnya untuk menenangkan pikirannya. Namun poin pentingnya di sini adalah Grace yang kita tahu diperintahkan Campbell untuk melakukan apapun agar bisa dekat dengan Tommy, menyampaikan kepada Tommy bahwa dia sudah mencari gaun cantik untuk menemani Tommy ke pacuan kuda nantinya, yang katanya akan dihadiri juga oleh Billy Kimber, yang tentu saja Tommy akan membayarnya. Dan tugas Grace hanyalah menemani dan mengikuti apapun yang diperintahkan Tommy nantinya. Setelah keesokan harinya, Polly pun berniat untuk mengantarkan Eda untuk menggugurkan kandungannya. Namun sebelum mereka menaiki keretanya, mereka melihat Freddy baru saja tiba setelah pergi entah kemana. Dimana di sini Freddy menyampaikan bahwa dia mendapat kabar dari Tommy tentang kehamilan Eda. Itulah sebabnya dia kembali karena Tommy memerintahkan Freddy untuk membawa pergi Eda dan tinggal jauh dimanapun itu. Di sini, Freddy pun akhirnya melamar Eda Shelby untuk menjadi istrinya, yang tentu saja dengan senang hati Eda menerimanya. Namun yang jadi masalahnya adalah Freddy tidak sepenuhnya melaksanakan perintah Tommy, yang dimana Freddy diketahui ingin tinggal di sini saja dan menikah di sini. Terlebih, katanya Freddy juga tidak takut terhadap Tommy. Di lain sisi, terlihat Tommy dan para saudaranya saat ini sedang asik nongkrong di pub andalannya. Namun suasana yang tadinya kondusif tiba-tiba menjadi tegang akibat kedatangan Billy Kimber dan para anak buahnya yang diketahui datang untuk mencari keluarga Shelby. Holy shit. Is there any man here named Shelby? Tommy yang mengetahui itu pun memerintahkan para warga untuk meninggalkan tempat ini. Dimana di sini dengan suasana yang tidak kondusif, Billy Kimber menyampaikan dengan berkata bahwa dari informasi yang didapatkannya, keluarga Shelby sudah mencurangi pacuan kudanya, yang mengakibatkan kerugian besar untuk Billy. Jadi akibat itulah Billy datang untuk menghabisi Tommy karena sudah berani macam-macam dengan Billy Kimber.
Namun di sini Tommy pun melempar peluru bertuliskan namanya yang didapatkannya dari Clanley, dan Tommy tahu Billy juga saat ini sedang berkonflik dengan Clanley tersebut. Penasihat Billy yang mendengar itu pun menyampaikan kepada Billy untuk mendengar ucapan Tommy terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Tommy pun akhirnya kembali menyampaikan dengan berkata bahwa Tommy tahu Clanley telah menyerang lokasi perjudian Billy dan merampok uang Billy, yang dimana saat itu anak buah Billy tidak berdaya dan Tommy yakin Billy membutuhkan bantuan. Tommy lalu menyampaikan Clanley banyak bicara ketika di pekan raya, di mana saat itu mereka bilang pacuan balap kuda Billy itu sangat mudah karena polisi pada sibuk dengan hal-hal lain. Tapi poinnya adalah Tommy menegaskan bahwa Tommy memiliki koneksi. Tommy tahu cara kerja mereka yaitu Clanley. Namun jika Billy dan Tommy bersama, Tommy yakin Billy dan Tommy bisa mengalahkan Clanley tersebut. Mendengar hal itu, penasihatnya pun menyampaikan kepada Billy untuk berpikir sejenak dan mengatur pertemuan kedua dengan Tommy. Lalu Tommy kembali menyampaikan bahwa dia sangat mengagumi Billy karena Billy memulainya dari nol dan membangun bisnisnya secara resmi. Dan jika Tommy bisa bekerja dengan Billy, itu adalah suatu kehormatan. Billy yang mendengar itu pun melemparkan koinnya ke tanah yang katanya untuk memperbaiki atap yang telah dirusaknya dan meminta Tommy untuk mengambilnya. Namun ini adalah suatu penghinaan bagi keluarga Shelby dan tidak rela jika Tommy sampai memungutnya, yang membuat situasi kembali menjadi tegang. Namun Tommy yang tahu bahwa dia perlu melakukan ini demi rencana besarnya, Tommy pun bersedia merendahkan dirinya dan meminta saudaranya untuk tenang. Di mana setelah kesepakatan terjadi bahwa akan ada pertemuan kedua ketika Billy dan para anak buahnya pergi, sambil tersenyum Arthur yang akhirnya paham rencana Tommy menyampaikan bahwa perkelahian mereka dengan Clanley yang kita saksikan di scene awal tadi, termasuk mencurangi perjudian pacuan kuda dan hal-hal lainnya, ternyata memang sudah direncanakan oleh Tommy yang semata-mata untuk tujuan tadi, yaitu membuat kesepakatan dengan Billy Kimber. Namun apakah tujuan utamanya sampai Tommy harus melakukan strategi liciknya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Dimana untuk scene pembuka di episode 3 kali ini, kita diperlihatkan Tommy pergi ke pub andalannya untuk istirahat sejenak setelah mengurus bisnis Peaky Blinders. Namun tak lama setelah kedatangannya, dua orang yang mengaku sebagai anggota IRA atau pemberontak Irlandia datang setelah membuat janji dengan Tommy untuk melakukan pertemuan. Dan di sini kedua orang ini pun langsung to the point tentang maksud kedatangannya, bahwa mereka mendengar dari rumor yang beredar keluarga Shelby ada menyimpan senjata curian milik pemerintah Inggris dan mereka ingin membelinya dengan harga tinggi jika Tommy bersedia. Tapi Tommy yang merasa menjual senjatanya bukan bagian dari rencananya, menyampaikan bahwa informasi yang didapatkan kedua orang ini hanyalah rumor bohong karena Tommy tak memiliki senjata tersebut. Dan ternyata di balik dinding ruangan VIP ini, Grace menguping pembicaraan mereka. Yang akhirnya ketika kedua orang itu pergi dan berpisah, Grace diam-diam mengikuti salah satunya yang niatnya hanya untuk mencari informasi. Tapi ternyata ulahnya malah diketahui. Away and shot! Dan di sini Grace yang mencoba melakukan perlawanan menarik pelatuk senjatanya yang akhirnya membuat pria itu tewas. Dan ternyata ulahnya itu diketahui oleh salah satu warga yang menyaksikan
di dalam rumahnya, namun tidak melihat jelas wajah Grace. Jadi ketika warga tersebut melaporkan kejadiannya kepada polisi anak buah Campbell, ketika dia melaporkannya kepada Campbell, Campbell pun langsung paham bahwa itu adalah ulah Grace. Yang tentu saja Campbell yang mengetahui itu segera melakukan pertemuan dengan Grace. Dan di sini Grace menjelaskan alasan-alasannya bahwa dia hanya ingin mencari informasi dan tidak ada niat untuk membunuhnya. Akibat percakapan mereka di sini, terungkaplah bahwa Grace ternyata adalah orang Irlandia. Banyak anggota keluarganya adalah perwira kavaleri di Angkatan Darat Inggris, dan diketahui banyak keluarganya yang dibunuh oleh anggota IRA. Dan akibat hal itulah Grace bertekad untuk berpihak pada hukum dan melawan kelompok kriminal. Campbell pun di sini berniat untuk menarik saja Grace dari lapangan karena merasa khawatir atas apa yang telah dilakukannya. Namun Grace menolaknya karena dia merasa dia sudah dekat untuk menemukan senjatanya dan meminta Campbell untuk tidak perlu khawatir dan tidak bersikap seperti ayahnya. Di lain sisi, Eda pun terlihat mengenakan gaun pengantin yang ternyata hari ini dia ingin menikah dengan Freddy, namun secara diam-diam akibat status Freddy yang sebagai buronan politik. Karena jika dia sampai ketahuan, Freddy bisa langsung ditangkap oleh kepolisian. Di lain sisi, ketika Tommy kembali ke markas Selby, Polly pun memberitahu berita pernikahan Eda dan Freddy, yang tentu saja membuat Tommy terlihat kesal karena Freddy dan Eda malah membangkang perintahnya, yaitu untuk pergi meninggalkan kota ini. Tommy pun menjelaskan alasannya kepada Polly mengapa dia ingin Freddy dan Eda pergi, yaitu akibat kesepakatan yang dibuatnya dengan Campbell. Dan Freddy meninggalkan kota ini adalah bagian dari kesepakatan. Polly pun menyampaikan bahwa dialah yang akan mengurus masalah Freddy dan Eda. Namun kata Tommy, jika Polly tidak bisa mengusir Freddy dan Eda dari kota ini, maka Tommy sendirilah yang akan mengurusnya sendiri. You get Freddy out of town, Paul, or else I'll deal with him myself. Mengetahui hal tersebut, Polly pun segera menemui Freddy dan Eda, di mana di sini setelah menjelaskan alasannya, Polly memberi 200 pound sterling dan 2 tiket kapal dari Liverpool ke New York agar pergi meninggalkan kota ini. Dan Eda juga mencoba membujuk suaminya agar mau pergi dari kota ini, yang tentu saja demi keselamatan mereka berdua. Tapi di sini Freddy menyampaikan untuk memberinya waktu agar bisa memikirkannya. Di lain sisi, Tommy yang tahu kedatangan Billy Kimber sengaja menunggu di penjual jas untuk bertemu Billy Kimber yang ingin mengambil jas pesanannya. Dan di sini, Tommy cuma ingin menyampaikan bahwa Clanley akan datang ke pacuan kuda nanti, bukan untuk berjudi, melainkan untuk merampok di sana. Namun Billy merasa dia bisa mengatasi masalah itu, lalu berkata kepada Tommy, jika memang Tommy akan datang di pacuan kudanya, Billy ingin Tommy membawa pramusaji yang dilihatnya, yang maksudnya adalah Grace. Di perjalanan pulang Tommy kembali ke markasnya, John memberitahu perihal Arthur yang katanya lagi sedih, dan John ingin Tommy untuk berbicara kepadanya yang saat ini sedang ada di gereja. Mendengar hal itu, Tommy yang merasa khawatir dengan kakaknya langsung menuju ke lokasinya. Dan di sini Arthur menjelaskan mengapa dia sedih, yang katanya orang-orang pada menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya yang semuanya Arthur tidak bisa menjawabnya. Di mana pertanyaan itu ialah, apakah Eda benar telah menikah dengan Freddy? Apakah benar Danny telah tewas dibunuh oleh Tommy? Lalu, apakah benar Peaky Blinders telah mencuri senjata milik pemerintah? Dan semuanya Arthur tidak tahu jawabannya. Arthur yang kesal pun meminta penjelasan senjata apa yang dimaksud orang-orang itu. Tommy pun mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa dia sebetulnya akan memberitahu. Cuma karena Tommy tahu beberapa tahun terakhir Arthur menghadapi hidup yang sulit, Tommy pun belum mau memberitahu agar Arthur bisa beristirahat. Tapi kali ini dia akan mengatakannya. Yang dimana kata Tommy, yang perlu Arthur ketahui adalah Peaky Blinders mendapat keberuntungan yang begitu saja datang, dan senjata-senjata itu kini milik mereka sekarang.
Arthur pun akhirnya mulai tenang setelah mendengar penjelasan Tommy. Dan bahkan Arthur juga diberi kejutan, yaitu Tommy yang tahu Arthur sangat ingin memiliki pub sendiri menyampaikan bahwa mulai saat ini pub Garrison ini adalah pub yang akan dikelola olehnya, yang dengan bisnis resmi ini mereka bisa menyalurkan uang ilegal mereka. Dan dengan ini resmilah bahwa pub Garrison ini adalah milik Peaky Blinders, karena pemilik aslinya menerima begitu saja ketika Tommy meminta untuk dijual kepadanya. Tak lama setelah ini, Tommy pun bertemu dengan anak buah Campbell yang menyampaikan kepada Tommy bahwa Mr. Campbell ingin penjelasan mengapa Freddy masih ada di kota ini, yang padahal Tommy sudah berjanji Freddy tidak akan kembali ke kota ini. Yang dijawab oleh Tommy bahwa dia sedang mengurus masalah Freddy. I said I'm dealing with it. Pria ini lalu menyampaikan bahwa dia tahu hari ini Eda telah menikah dengan Freddy, yang berarti Eda bisa saja dianggap sebagai antek komunis dan hukumannya 4 tahun penjara. Tapi jika Tommy bersedia menyerahkan Freddy, maka Campbell akan membebaskan Eda Shelby. Tommy pun terlihat sangat kesal ketika pria ini mengancam adiknya. Namun Tommy hanya diam saja karena saat ini dia belum cukup kuat untuk melawan kepolisian. Setelah keesokan harinya, Eda yang terlihat panik datang ke pub untuk mencari Tommy maupun Freddy. Namun Eda tidak menemukannya, karena ternyata saat ini Freddy dan Tommy sedang melakukan pertemuan di suatu lokasi yang dimana ketika Freddy datang, dia langsung menodongkan senjata kepada Tommy, lalu mengembalikan uang dan tiket yang telah diberikan oleh poli tadi. Yang intinya, Freddy menolak untuk pergi. Freddy yang tahu isu senjata pemerintah yang hilang bertanya kepada Tommy di mana senjata tersebut. Namun Tommy mengalihkan pembicaraan sehingga Tommy mendapatkan kesempatan untuk menendang senjata Freddy. Dan di sini dengan saling todong, Tommy menyampaikan kepada Freddy bahwa Freddy sengaja membuat Eda mengandung anak haramnya. Pasti karena Eda adalah keluarga Shelby, dan Tommy yakin itu membuat Freddy berpikir dia akan menjadi orang penting, dan Tommy tak akan membiarkan Freddy menghancurkan hidup adiknya hanya demi Freddy ini. Freddy yang mendengar hal itu membantahnya karena Freddy mencintai Eda sejak Eda berumur 9 tahun dan Freddy 12 tahun, dan Eda juga mencintainya. Tommy pun tidak jadi membunuh mantan sahabatnya ini, namun sebelum dia pergi, Tommy mengingatkan bahwa pernikahan Freddy dan Eda tidak akan langgeng. This marriage will not stand. Tommy pun akhirnya mengembalikan uang itu ke poli, lalu menyampaikan bahwa dialah yang akan mengurus masalah ini sekarang. Dimana ketika malam hari, Tommy yang sedang tidur terbangun akibat Danny datang dari London yang katanya membawa kabar tidak baik. Dimana Danny menjelaskan bahwa dia ada mendengar di sebuah pub di sana bahwa anggota IRA ada terbunuh. Dan dari spekulasi mereka, Peaky Blinders yang telah membunuh anggotanya. Itulah alasan Danny langsung menuju ke sini untuk memberitahu masalah itu. Yang tentu Tommy menyampaikan bahwa bukan dia pelakunya, dan Tommy ingin Danny menyampaikan pesan untuk mereka untuk mengirim orang untuk berunding dan memberitahu mereka bahwa ini hanyalah salah paham dan Peaky Blinders tidak ingin mencari masalah. Hari yang dinanti Tommy pun akhirnya tiba, yaitu hari di mana pacuan kuda milik Kimber diadakan. Dan hari ini dia akan membawa Grace sesuai kesepakatan karena Tommy telah membayar Grace. Tapi apakah alasan Tommy membawa Grace ke sana? Kalau untuk Grace, kita tahu dia ingin mencari informasi atas misinya. Tapi untuk Tommy, apa kira-kira alasan dia membawa Grace? Dimana setelah mereka berdua siap untuk pergi, Tommy pun segera menjemputnya dan pergi menuju lokasi tujuannya. Namun di lain sisi, kita diperlihatkan Arthur dan anggota Peaky Blinders lainnya sedang bersiap untuk pergi ke sana juga. Dimana sebelum mereka pergi, Arthur menjelaskan misi mereka hari ini, yaitu untuk menghentikan Clan Lee yang ingin merampok Billy Kimber demi kelancaran rencana Tommy. We don't.
Those of you with guns, keep them out of it. Trust only kin. You're in Tommy's army now, boys. Let's go. Yang akhirnya setelah mereka memilih senjata apa yang akan mereka gunakan, mereka pun akhirnya pergi menuju lokasinya. Ketika di pesta pacuan kuda yang diadakan oleh Billy, Tommy yang ingin menarik perhatian Billy sengaja mengajak Grace berdansa. Sementara di lain sisi dan masih di lokasi yang sama, anggota klan Lee melakukan aksinya, yaitu merampok uang pengunjung. Namun Arthur yang mengetahui itu pun akhirnya memberi pelajaran anggota klan Lee ini dan mengambil semua uang yang telah dirampoknya. Dan setelah itu Arthur pun memberikan semua uangnya kepada Tommy yang ternyata sudah menunggunya. Di mana di sini Tommy pun mengembalikan semua uangnya kepada Billy dengan berkata bahwa ini adalah uang Billy yang diselamatkannya dari klan Lee dan semuanya akan dikembalikan Tommy asalkan Billy mau mendengarkannya. Tommy pun kembali menjelaskan bahwa keamanan Billy telah berkhianat. Anak buah Billy juga ada yang menerima suap dan Tommy menyarankan mulai sekarang untuk menyerahkan masalah keamanan pacuan kuda Billy kepada Peaky Blinder karena Tommy sangat yakin Peaky Blinder bisa memberi banyak uang untuk Billy. Tapi sebagai balasannya, Tommy ingin 5% dari penghasilan Billy dan 3 tempat taruhan legal. Mereka pun pada akhirnya sepakat. Namun Billy ingin menambah satu syarat kecil ke perjanjian mereka, yaitu Billy ingin bersama Grace 2 jam saja. Dimana ketika Tommy membicarakannya kepada Grace, Grace pun merasa kesal karena dia dianggap seperti pelacur. Tapi pada akhirnya, demi menjaga penyamarannya dan tak ingin kehilangan kepercayaan Tommy, Grace pun akhirnya terpaksa untuk ikut. Do we have a deal? Yeah, we have a deal. Dan ternyata Billy dan Tommy bertukar pasangan selama 2 jam ke depan. Tapi tentu saja Tommy yang memang tidak tertarik dengan kekasih Billy hanya menunggu saja di sini. Sementara Billy, dia yang yakin bisa menaklukkan Grace, mencoba melakukan aksinya. Tapi tentu saja Grace menghindar sebisa mungkin sampai akhirnya Billy pun menjadi emosi. Yeah? On the floor? If I drop a glass? Dan di sini Grace yang mulai merasa terancam mencoba meraih senjatanya yang ada di dalam tas, tapi tiba-tiba saja inilah yang terjadi. What? No, sir, no. What are you doing? Tommy datang dan menyampaikan kepada Billy bahwa dia meminta maaf. Awalnya dia ingin membiarkannya, tapi nuraninya berkata lain, yang dimana ini semua adalah tentang Grace, bahwa Grace memang terlihat menawan dari depan. Tapi kata Tommy, sebetulnya Grace memiliki penyakit kelamin. She's a whore. Yeah, syphilis. Yang tentu saja akibat mendengar itu, Billy pun tidak bernafsu lagi dan kesepakatan mereka tetap terjadi. Dan akibat inilah Grace pun akhirnya bisa pergi meninggalkan Billy. Hands off, this ever happens. Di mana dalam perjalanan mereka pulang, Grace pun menyampaikan kekesalannya kepada Tommy, yang dimana awalnya dia diperlakukan layaknya wanita, tapi kemudian dia diperlakukan seperti pelacur. Tapi kata Grace, dia sangat menghargai Tommy karena mau kembali meskipun harus berbohong tentang masalah penyakit kelamin. Tapi itu malah membuat Grace dan kita penasaran, apakah yang menyebabkan Tommy berubah pikiran dan kembali menyelamatkan Grace? Apakah Tommy kasihan? Ataukah Tommy memiliki perasaan kepada Grace? Di mana untuk jawaban itu, kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya. Di episode sebelumnya, kita tahu Freddy menolak permintaan Tommy untuk meninggalkan Birmingham. Selain hal itu, Freddy juga tetap nekat menjalankan gerakan revolusi buruh, aksi yang sebenarnya sudah dinyatakan ilegal sejak kedatangan Mr. Campbell. Itulah sebabnya Freddy bergerak diam-diam. Dia membuat jaringan bawah tanah, mendanai demo buruh, bahkan sampai mendapat dukungan internasional dari seorang utusan Rusia bernama Khan ini. Masalahnya, hidup Freddy dan Eda sekarang sengsara. Mereka terus bersembunyi dari kejaran polisi, ditambah dengan kondisi Eda yang sudah hamil besar. Dan yang lebih gawat, kegiatan Freddy ini berpotensi menyeret keluarga Selby ke dalam masalah besar.
Tommy yang mengetahui itu pun tidak tinggal diam. Tommy meminta bantuan Jeremiah, tokoh agama setempat ini, untuk terus memata-matai Freddy. Namun, di saat masalah Freddy belum selesai, masalah lain kembali muncul, di mana akibat kejadian di episode sebelumnya ketika di pacuan kuda Billy Kimber, Clanley yang tidak terima dengan ulah Peaky Blinder akhirnya membalas dendam dengan merampok markas Peaky Blinder ketika sedang kosong. Di lain sisi, ternyata Tommy dan yang lain sedang mengadakan rapat keluarga di pub Garrison miliknya. Akibat John berniat menikahi seorang wanita bernama Lizzie Stark yang ternyata adalah seorang PSK. Yang tentu saja Polly dan yang lain tidak terima dengan calonnya karena merasa John bisa mendapatkan yang lebih baik dari Lizzie Stark. Namun di sini John bersikeras bahwa dia sudah keburu cinta dan yakin bahwa Lizzie sudah bertobat. John pun sampai meminta Tommy untuk merestui hubungan mereka karena John sangat membutuhkan teman hidup. Terlebih, keempat anak John yang masih kecil sangat membutuhkan sosok ibu. Namun belum sempat Tommy menjawabnya, anggota yang lain datang membawa kabar tentang perampokan yang dilakukan oleh Clanley, yang membuat mereka segera kembali ke markas. Setelah melihat kondisi markasnya, mereka menemukan petunjuk yang sengaja ditinggalkan oleh Clanley, yang diketahui Tommy dari pengalaman perangnya bahwa itu adalah petunjuk Clanley meninggalkan sebuah bom. Awalnya mereka sangat hati-hati karena takut bomnya akan meledak, tapi setelah Tommy berpikir, dia pun sadar bahwa Clanley hanya mengincar Tommy, yang membuat Clanley pasti menaruh bomnya di mobilnya, bukannya di sini. Dan ketika Tommy mencoba mengecek mobilnya, Finn adiknya sedang bermain di atas mobilnya. Namun Finn yang tidak tahu apa-apa malah melepas pengaitnya. Yang untungnya akibat respon Tommy yang cepat tanggap, akhirnya berhasil membuat mereka selamat. Namun akibat kejadian ini, Tommy pun jadi sadar bahwa perangnya dengan Clanley tak bisa terus berlanjut. Tommy pun pergi sendirian untuk berbicara dengan pemimpin Clanley untuk menyelesaikan masalahnya, dengan dibantu sahabatnya yaitu Johnny ini. Tommy pun dipersilahkan untuk bertemu dengan pemimpin Clanley yang ternyata adalah seorang wanita yang belum diketahui namanya. Namun dari keterangan Tommy di sini terungkap bahwa mereka ternyata masih memiliki ikatan keluarga dari jalur ibu kandung Tommy. Tommy pun menjelaskan maksud kedatangannya bahwa dia berniat untuk mengkhianati Billy Kimber karena ambisinya sangat jelas. Tommy ingin menguasai bisnis pacuan kuda yang dikelola oleh Billy Kimber. Dan terungkap pula fakta penting bahwa Billy Kimber bukanlah penguasa sebenarnya, karena di balik layar ada sosok bernama Mr. Igatze yang diyakini Tommy sang penguasa sebenarnya. Tommy sangat tahu untuk mengalahkan Billy, Tommy membutuhkan sekutu dan pasukan kuat. Clanley pun bersedia bersekutu jika Tommy memenuhi satu persyaratannya, yang untuk saat ini kita tidak diberitahu apakah satu syarat yang diajukan itu dan apakah Tommy bersedia memenuhinya. Sementara untuk Freddy dan Ada di tempat persembunyiannya, Ada pun baru tahu setelah apa yang dilihatnya di scene awal tadi bahwa Freddy telah mendanai revolusi buruh Rusia bernama Stanley Chapman. Padahal keluarga mereka sendiri hidup sengsara. Freddy yang tak mau disalahkan mencoba menjelaskan alasan-alasannya, tapi Ada yang kesal akhirnya diam-diam mengirim surat dan sampai ke tangan Tommy yang dijelaskan Polly bahwa itu adalah alamat Stanley Chapman yang bisa dimanfaatkan Tommy untuk keselamatan Ada. Tommy pun akhirnya menemui Campbell, memberi informasi tentang Stanley yang jauh lebih berbahaya daripada Freddy, karena Stanley menerima dana dari pemerintah Rusia untuk mendanai partai komunis. Tapi sebagai imbalannya, Tommy meminta agar Freddy tidak ditangkap. Campbell pun sepakat untuk menukar Freddy dengan Stanley. Namun Campbell juga menyampaikan bahwa dia telah didesak oleh pemerintah untuk segera menemukan senjatanya. Yang dijawab oleh Tommy bahwa dia akan memberikan senjatanya setelah urusannya dengan Billy Kimber selesai. Tapi di sini Campbell menegaskan dengan ancamannya jika dia sampai dipecat atas masalah senjata ini, maka Campbell berjanji di hari terakhirnya dia bekerja, Campbell akan menghancurkan keluarga Selby sampai ke akar-akarnya.
yang dimana atas ancaman yang didapatkannya ketika Campbell ingin pergi, Tommy yang emosi keluarganya diancam mengeluarkan senjatanya dan menodong Campbell dari belakang, namun Tommy ternyata tidak berani menarik pelatuknya. Setelah keesokan harinya, Stanley pun ditangkap Campbell akibat informasi yang diberikan Tommy. Dan di sini terungkap Campbell ternyata tidak ingin menepati janjinya karena dia meminta anak buahnya ini untuk menyiksa Stanley agar memberikan informasi keberadaan Freddy. Stanley pun akhirnya disiksa sampai dia tewas. Namun Campbell tetap tidak mendapatkan alamat Freddy karena Stanley memang tidak mengetahui lokasinya. Campbell yang tak ingin mendapatkan masalah atas penyiksaan hingga tewas ini meminta anak buahnya ini untuk membuat seolah-olah Stanley terjatuh dari tangga. That'll shut him up. Di lain sisi, setelah penangkapan Stanley, Polly pun mendatangi Freddy yang sedang ziarah ke makam ibunya, di mana Polly menyampaikan bahwa penangkapan Stanley berasal dari informasi Eda yang sudah frustasi hidup di tempat kumuh. Dan untuk itu, Polly meminta Freddy untuk pergi meninggalkan kota ini bersama Eda karena itu adalah bagian dari kesepakatan Shelby dengan polisi. Namun di sini, Freddy emosikan akibat Polly, nyawa yang tidak bersalah telah menjadi korban. Dan Freddy juga menegaskan bahwa dia tidak akan pernah pergi meninggalkan Birmingham. Tak lama setelah ini, akibat keuntungan yang didapatkan Billy dan para bandar besar juga senang dengan hasilnya semenjak bekerja sama dengan Peaky Blinders, Tommy pun akhirnya mendapatkan surat izin resmi untuk mengelola sendiri pacuan kuda. Mereka pun akhirnya bersorak gembira karena untuk pertama kalinya keluarga Shelby akhirnya memiliki trek balapan kudanya sendiri. Tak lama setelah ini, kita pun diperlihatkan Grace yang mencoba menggali informasi dari Arthur tentang tempat penyimpanan senjata curian itu. Dan dari informasi-informasi yang didapatkannya dari Arthur, Grace mendapatkan lokasi yang dicurigainya tempat Tommy menyimpan senjatanya. Tanpa berlama-lama, Grace pun segera memberitahu lokasinya kepada Campbell. Tapi setelah Campbell dan anak buahnya tiba di lokasinya, mereka hanya menemukan whisky dan rokok ilegal saja yang disembunyikan oleh Tommy di sini. Dimana ketika Grace ingin pulang setelah menutup pubnya, Grace dikejutkan oleh Tommy yang ternyata sudah menunggunya di luar. Grace pun di sini merasa khawatir penyamarannya mungkin sudah terbongkar. Tommy pun membawanya ke gereja untuk berbicara, yang dimana di sini terungkap bahwa Tommy ternyata masih belum mengetahui tentang siapa sebenarnya Grace ini, dan alasan dia mengajak Grace ke sini karena ingin menawarnya pekerjaan sebagai akuntan atau ia mengurus pembukuan bisnis legal dan ilegal milik Peaky Blinders. Karena dari yang didengar Tommy dari Arthur, Grace sangat ahli dalam hal itu. Selain hal itu, Tommy juga ingin Grace mengetahui bahwa detail alasan dia mempekerjakan Grace adalah ini, yaitu Tommy ternyata memiliki perasaan kepada Grace. Are you offering me the job? Then I accept. Namun di sini kita belum tahu apakah Grace memiliki perasaan yang sama. Tapi yang jelas, di sini Grace menerima tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Tommy. Setelah keesokan harinya, Grace pun menemui Campbell di tempat biasa mereka bertemu. Dan di sini terungkap bahwa penggerebekan semalam, Campbell tidak menyita minuman dan rokok ilegal milik Peaky Blinders demi keselamatan Grace. Selain hal itu, Grace pun menyampaikan tentang dirinya yang baru saja menjadi akuntan dan sekretaris pribadi Tommy, yang menurutnya ini adalah kemajuan yang sangat baik. Namun Campbell terlihat seperti tidak senang dengan ini dan mengingatkan Grace untuk tidak melupakan jati dirinya. Di lain sisi, Tommy pun mendatangi Lizzie, PSK, yang dijadikan calon istri oleh John. Dan dari perkataan Tommy di sini, terungkap selama 2 tahun terakhir setelah perang, Tommy selalu menggunakan pelayanannya. Dan niat Tommy di sini adalah Tommy ingin mengetes apakah Lizzie memang benar-benar sudah berubah demi John. Yang dimana dengan perkataan-perkataan manis Tommy, Lizzie pun bersedia melayani Tommy
untuk terakhir kalinya dengan imbalan 8 pound sterling saja. Lizzie yang mengetahui bahwa Tommy ternyata hanya mengetesnya, menyampaikan bahwa dia sangat mencintai John, adik Tommy. Namun kata Tommy, semua keputusan akan ada di tangan John. Tapi fakta yang barusan saja terjadi tetap akan diketahui oleh John. Lizzie yang kesal pun akhirnya pergi meninggalkan Tommy. Your brother is 10 times the man you are. Dimana setelah keesokan harinya, ketika Tommy sedang melihat John membersihkan mobilnya yang katanya ingin kencan dengan Lizzie, Tommy pun menyampaikan kepada John perihal Lizzie, calon istrinya itu yang hanya dengan 8 pound sterling saja bersedia melayani Tommy. Namun Tommy menegaskan semua keputusan tetap ada di tangan John. John yang kesal dan kecewa pun akhirnya pergi meninggalkan Tommy. Dimana ketika malam tiba, di saat Tommy ingin istirahat di rumahnya, Tommy dibuat terkejut oleh John yang ternyata ada di dalam menunggunya. Dan John katanya sudah berbicara dengan Lizzie, yang keputusan akhirnya John tidak jadi menikahi Lizzie. Tommy yang mengetahui kesedihan John mencoba untuk menghiburnya dan memberitahu John perihal besok bahwa mereka akan menuntaskan perang mereka dengan Glenly. Dan untuk itu, Tommy ingin John pulang dan istirahat karena besok adalah hari yang penting untuk mereka. 10 o'clock tomorrow. Dimana setelah keesokan harinya, atas arahan Tommy, semua anggota Peaky Blinders pun telah berkumpul dengan senjata yang mereka sudah siapkan. Yang dimana setelah mereka siap, mereka pun pergi untuk mendatangi Glenly. Dan di sini setelah memasuki wilayah Glenly, John yang masih bingung bertanya kepada Tommy tentang rencananya, yang kemudian dijawab oleh Tommy bahwa sebelum bertempur ada yang perlu John ketahui, bahwa mereka di sini sebetulnya untuk menikahkan John, bukanlah untuk berperang. Yang tidak lain, inilah persyaratan yang diajukan Glenly tadi kepada Tommy jika kedua belah pihak ingin berdamai. Yang tentu saja John menolaknya karena dia tidak ingin menikahi wanita sembarangan. Namun kata Tommy, di sana ada gadis yang membutuhkan suami dan di sini ada pria yang membutuhkan istri. Tapi yang terpenting adalah Tommy sudah menjodohkan John, dan jika pernikahan John tidak dilaksanakan, maka akan ada perang besar di sini. Tapi jika John bersedia menikah hari ini, keluarga Shelby dan keluarga Lee akan bersatu selamanya dan perang mereka akan usai. Dan sekarang semua pilihan tergantung kepada John sendiri. Apakah John ingin perang ataukah ingin perdamaian? John pun akhirnya luluh dan bersedia untuk menikah meski tidak tahu bagaimanakah sosok calon istrinya. Namun ketika John melihat calon istrinya, John terlihat bahagia karena calonnya ternyata sesuai dengan seleranya. Pernikahan pun akhirnya dilaksanakan, yang dimana Eda juga hadir dalam acara pernikahan saudaranya ini. Yang dengan ini terbentuklah dua kekuatan yang akan mengguncang dunia kriminal. Pesta pun akhirnya dirayakan sampai malam tiba. Dan di sini akibat kelakuan Eda yang sudah minum banyak, Tommy pun mencoba menasihatinya untuk berhenti menari demi kebaikan kandungannya. Tapi ternyata tiba-tiba saja air ketuban Eda pecah di sini. Mereka pun segera membawa Eda pergi untuk melahirkan. Dan di sini Polly meminta izin kepada Tommy untuk memanggil Freddy agar bisa menemani Eda, yang kemudian diizinkan oleh Tommy. Sementara Tommy dan yang lain akan pergi ke pub untuk merayakannya. Dimana setelah Freddy mendapat kabar, Freddy pun segera berlari untuk mendatangi istrinya. Dan ketika Freddy sampai, ternyata Eda berhasil melahirkan putranya dengan selamat.
yang tentu saja membuat Freddy sangat bahagia atas kelahiran putranya ini. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat saja karena tak lama setelah kedatangan Freddy, polisi yang mendapat informasi keberadaan Freddy datang untuk menangkapnya. Dan di sini Freddy pun tidak bisa melawan ketika dibawa oleh anak buah Campbell ini. Polly yang merasa semua ini adalah ulah Tommy akhirnya mendatangi Tommy dengan sangat emosi. Namun terlihat Tommy seperti terkejut atas penangkapan Freddy ini, karena yang tahu Freddy akan mendatangi Eda hanyalah Polly, Tommy, John, dan Eda. Namun tadi dia ada membahas masalah Freddy ketika Grace menuangkan minuman, yang dengan itu kita pun bisa menduga bahwa Grace lah yang sudah memberikan informasi Freddy kepada Campbell. Tapi apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup. Melanjutkan cerita sebelumnya, akibat tertangkapnya Freddy yang saat ini mendekam di penjara, membuat Eda sangat terpukul sampai dia mengurung diri di rumah, menolak makan, dan bahkan mengabaikan Polly yang datang membawakan makanan. Karena bagi Eda, Tommy dan Polly adalah penyebab semua ini. Karena mereka lah, Freddy akhirnya ditangkap kepolisian. Ironisnya, Polly justru kecewa kepada Tommy karena dia masih tidak percaya bahwa bukan Tommy yang melaporkannya kepada polisi, meski Tommy sudah menegaskan bahwa dia bukan pelakunya. Tak lama setelah ini, Tommy pun pergi ke pub Garrison menemui Grace yang sedang sibuk menyusun jadwal agenda Tommy. Dan di sini Tommy menggambar bintang hitam di tanggal 3 Desember yang membuat Grace penasaran apa maksud dari simbol bintang hitam di 3 Desember nanti. Yang kemudian dijawab Tommy bahwa itu adalah hari di mana Tommy berencana menghabisi Billy Kimber. Dan Tommy menegaskan tidak ada satupun anggota keluarganya yang mengetahui rencananya. Dan Grace lah satu-satunya yang mengetahuinya. Di lain sisi, Arthur dan John mengunjungi sebuah arena tinju ilegal yang diketahui belum mendapat izin beroperasi dari Peaky Blinders. Arthur pun mencoba berbicara kepada pemiliknya, namun pemiliknya katanya tidak sudi jika harus membayar kepada Peaky Blinders. Situasi pun sempat memanas, namun tiba-tiba muncul sosok yang tak mereka sangka yang tadi bertarung, yang ternyata adalah ayah kandung mereka yang bernama Arthur Selby juga. Dad? Arthur pun membawanya ke markas Peaky Blinders, namun di sini terlihat hanya Arthur dan Finn yang terlihat merindukan sosok ayah, sementara yang lain diketahui sangat membencinya. Ketika Tommy datang, Tommy pun langsung mengusirnya karena katanya keluarga ini butuh ayah 10 tahun yang lalu, namun saat itu ayah mereka malah meninggalkannya. Arthur pun sempat membela bahwa ayah mereka sudah berubah. Tapi karena keputusan keluarga ada di tangan Tommy, dengan berat hati ayah mereka pun akhirnya pergi. Setelah bersih tegang dengan Tommy, Arthur pun pergi ke Garrison untuk mengambil sedikit uang. Grace yang terlihat sedang sibuk mengurus pembukuan dan melihat kesempatan mengorek informasi, bertanya kepada Arthur mengapa Peaky Blinders setiap minggu rutin mengirim uang ke Daniel Owen di London. Yang dijawab Arthur bahwa itu adalah Danny yang dikirim Tommy ke sana sebagai mata-mata. Grace yang tahu bahwa Danny sudah tewas dibunuh Tommy dan bahkan tahu dibuatkan makam, meminta penjelasan detailnya, yang kemudian dijawab Arthur bahwa kematian Danny hanyalah sandiwara yang dibuat Tommy dan makam Danny hanyalah untuk kepentingan sandiwara. Grace pun akhirnya mendatangi makamnya yang terasa sangat mencurigakan baginya, karena jika bukan Danny yang terkubur di dalamnya, siapa atau apakah yang dikubur Tommy di dalam sana? Di sini kita dan Grace pun menduga apakah mungkin senjata yang dicari pemerintah disembunyikan Tommy di dalam sana. Dan untuk jawaban pastinya, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Close, giving him one.
The boy needs a good hide. Di lain sisi, Arthur pun kembali menemui ayahnya di arena tinju. Di sini, ayahnya menawarkan sebuah rencana besar, yaitu bisnis kasino dan hotel. Menurutnya, bisnis tersebut akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Arthur yang tergoda dan yakin rencana ayahnya akan sangat menguntungkan, tidak sabar untuk segera memulainya. Ayahnya menyarankan untuk bicara dengan Tommy terlebih dahulu, namun Arthur menolaknya karena ia merasa Tommy bukan satu-satunya yang pintar berbisnis di dalam keluarga Shelby. Yang akhirnya setelah Arthur mengambil uang yang terdapat di berangkas markas Peaky Blinders, Arthur pun memberikan uangnya kepada ayahnya, yang kata sang ayah hari Jumat akan ada kapal berlayar dan sang ayah ingin Arthur menemuinya di arena tinju hari Jumat nanti. Di lain sisi, Tommy yang sedang santai di Garrison kedatangan tamu penting dari Ira, yaitu Malachi Bryan. Dia datang katanya karena Tommy meminta Danny untuk berbicara dengan pihak Ira untuk berunding masalah kematian salah satu anggota Ira yang juga sepupunya, dan kita ketahui sebetulnya tewas dibunuh oleh Grace. Namun di sini pihak Ira menduga kuat Tommy lah pelakunya. Tommy pun mencoba meluruskan masalah tersebut. Namun pria ini menyampaikan dia akan memaafkan masalah sepupunya jika Tommy mau menyerahkan senjata itu. Yang langsung disangkal bahwa informasi Tommy memiliki senjata hanyalah hoaks. Tapi Tommy tidak bisa menyangkal lagi karena ketika Danny mabuk, dia ada memberi informasinya kepada pria ini. Dan bahkan kepolisian di sini juga memberi informasi senjatanya dimiliki oleh Tommy. Ya akhirnya mau tidak mau Tommy pun mengakui bahwa senjatanya memang dimilikinya. Namun Tommy akan menjualnya dengan harga yang pantas. I have the guns for the right price. Sebelum pertemuan selanjutnya dengan Bryan, anggota Ira tadi yang untuk masalah senjata, ternyata Tommy melapor ke Mr. Campbell masalah tersebut. Dan dikonfirmasi oleh Campbell, Malachi Bryan adalah Letnan Kolonel Ira yang diburu pemerintah Inggris. Tommy pun mengusulkan jebakan untuk menangkapnya ketika pertemuannya nanti, yang kemudian disetujui oleh Mr. Campbell karena pemerintah mungkin akan senang atas penangkapan Malachi Bryan itu. Dan di sini sebelum Campbell pergi, Tommy ada bertanya siapa yang memberi informasi ketika penangkapan Freddy terjadi. Dan Campbell yang tak ingin penyamaran Grace terungkap menjawabnya bahwa itu adalah Tommy sendiri. Di saat mendekati waktu pertemuan Tommy dengan anggota Ira, yang dimana polisi juga sudah berjaga tidak jauh dari Garrison atas arahan Mr. Campbell, Tommy pun menyampaikan kepada Grace perihal pertemuannya yang sebentar lagi akan terjadi. Dan dari informasi yang didapatkan Tommy, anggota Ira yang akan bertemu dengannya berniat menghabisi Tommy setelah mendapatkan apa yang akan diinginkannya. Dan untuk itu, Tommy ingin Grace bersembunyi, dan ketika Tommy nanti memberi aba-aba, Tommy ingin Grace keluar dan hanya menodongkan senjata saja, dan sisanya biarlah Tommy yang mengurusnya. Grace pun akhirnya bersembunyi dengan senjata yang diberikan Tommy, yang dimana tak lama setelah itu, dua orang anggota Ira pun akhirnya datang untuk menemui Tommy. Dan seperti dugaan Tommy, dua orang ini pun berniat menghabisi Tommy setelah mendapatkan lokasi senjata yang disembunyikan Tommy. Tapi seperti yang sudah direncanakannya, Grace pun akhirnya keluar dari persembunyiannya, namun tidak menodong saja seperti yang diperintahkan Tommy, melainkan Grace keluar langsung membunuh salah satu anggota Ira, yang membuat Tommy mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Malachi Bryan. Setelah menyaksikan kebrutalan Tommy pun mendatangi Grace menanyakan alasannya mengapa dia tidak menodong saja. Yang kata Grace, dia tidak tahu apa alasannya. Namun kita bisa menduga ada dua kemungkinan. Pertama, Grace mungkin sudah jatuh cinta sehingga ketika dia memiliki kesempatan, Grace segera membunuh anggota Ira tadi sebelum hal buruk menimpa Tommy. Dan alasan kedua adalah untuk membalas dendam karena anggota Ira lah yang telah membunuh ayahnya, tapi bisa saja keduanya benar.
Polisi pun akhirnya datang setelah situasi kondusif yang seakan-akan mereka sengaja terlambat datang dengan harapan Tommy tewas dan mereka bisa menangkap Malaki Bright. Setelah keesokan harinya, Grace pun bertemu dengan Mr. Campbell, di mana di sini Grace menyampaikan bahwa setelah kejadian semalam, dia merasa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Grace merasa tidak perlu lagi untuk membalaskan dendam ayahnya, karena kebencian yang dia bawa telah hilang akibat kejadian semalam. Begitu pula alasan dia bergabung menjadi agen, yang intinya Grace ingin mengundurkan diri, karena dia merasa sudah tahu di mana Tommy menyimpan senjatanya. Tapi Grace ingin Campbell berjanji jika Campbell sudah mendapatkan senjatanya, Grace ingin Campbell tidak melukai Tommy dengan alasan rasa simpatinya kepada Tommy yang sudah memperlakukannya dengan baik. Yang padahal kita tahu Grace tidak ingin Tommy terluka karena dia mungkin sudah jatuh cinta kepada Tommy. Campbell pun katanya berjanji bahwa dia tidak akan melukai Tommy setelah mendapatkan senjatanya. Grace pun akhirnya memberitahu di mana Tommy menyembunyikan senjatanya, yaitu di sebuah makam Danny Owen dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Yang akhirnya ketika malam tiba, di saat Arthur menunggu ayahnya di arena tinju yang tak kunjung datang juga, Campbell dan para anak buahnya akhirnya membongkar makamnya dan menemukan senjata yang dia cari selama ini. Dan setelah selesai mengamankan semua senjatanya, Campbell menyampaikan kepada Grace yang datang bahwa senjatanya sudah berhasil diamankan, namun katanya ada satu senjata yang hilang. Yang bisa kita simpulkan, mungkin Tommy lah yang memang sengaja mengambil satu senjata tersebut. Yang dengan keberhasilan ini, Grace pun menyampaikan bahwa dia secara resmi telah mengundurkan diri. Yang dijawab oleh Campbell bahwa itu adalah hal yang baik. Dan karena dia sudah bukan lagi atasan Grace, lalu Grace juga bukan lagi bawahannya, yang dengan itu aturan pun boleh mengizinkannya untuk menjalin hubungan. Yang dimana di sini Campbell melamar Grace setelah lama memendam perasaannya. Tapi tentu saja Grace yang memang tak memiliki perasaan dan tak pernah berniat sama sekali menjalin hubungan dengan Campbell menolak lamaran tersebut. Yang dimana Campbell sangat kecewa setelah mengetahui bahwa Grace menolaknya, disebabkan Grace pasti memiliki perasaan kepada Tommy. Di lain sisi, Arthur yang mendapatkan informasi tentang ayahnya yang ternyata ingin pergi menaiki kereta bersama gundiknya, akhirnya segera pergi untuk mendatanginya sebelum keberangkatannya. Yang ternyata terungkap bahwa ayahnya hanya ingin membodohinya untuk mendapatkan uang. Dan Arthur masuk dalam jebakan ayahnya sendiri yang memang suka mencuri dan bermain wanita. Itulah sebabnya Tommy sangat membenci ayahnya sendiri. Arthur pun akhirnya pergi dengan rasa kecewa yang mendalam karena dia pikir ayahnya sudah berubah. Namun kenyataannya berkata sebaliknya. Di lain sisi, Campbell yang sangat emosi lamarannya telah ditolak memberi arahan kepada anak buahnya bahwa malam ini mereka akan menangkap Tommy Shelby karena senjata juga sudah mereka amankan. Di saat Campbell masih memberikan arahan kepada anak buahnya, di sisi lain Tommy akhirnya tahu bahwa senjatanya telah ditemukan dan dia tahu tidak ada yang bisa menghalangi polisi untuk menangkapnya. Mengetahui hal tersebut, Tommy pun menyampaikan kepada Finn bahwa untuk sementara dia akan pergi jauh dan untuk itu Tommy ingin Finn menyampaikan kepada Polly dan yang lain. Di mana sebelum Tommy pergi, Tommy membahayakan dirinya dengan mendatangi Grace yang ada di pub Garrison. Di mana di sini Tommy menyampaikan kepada Grace bahwa alat tawarnya dengan polisi telah hilang dan untuk itu Tommy akan pergi untuk sementara. Tapi ketika dia kembali nanti, Tommy ingin bicara hal penting kepada Grace. Namun tak lama setelah dia mengatakan itu, Finn datang menyampaikan kepada Tommy bahwa polisi sebentar lagi akan tiba. Grace yang mengetahui itu pun akhirnya membawa pergi Tommy yang ternyata dibawa ke tempat tinggalnya. Polisi pun akhirnya masuk ke Garrison untuk menangkap Tommy, tapi tidak menemukannya. Namun di sini Campbell sempat mengancam Harry untuk memberitahu di mana Tommy saat ini.
Yang awalnya Harry tidak mau memberitahu, tapi setelah Campbell mengancamnya bahwa dia akan membunuhnya, Harry pun akhirnya memberitahu bahwa Tommy baru saja dibawa pergi oleh pelayan bar yang maksudnya adalah Grace. Campbell yang mengetahui itu dan tak ingin Grace terlibat dalam masalah ini, akhirnya menyampaikan kepada anak buahnya bahwa misi Tommy telah dibatalkan. Mungkin itulah alasan Grace membawa Tommy ke rumahnya, karena Grace tahu Campbell tidak akan berani membawa polisi yang bisa membahayakan keselamatan Grace. Malam itu pun Tommy dan Grace menghabiskan malam dengan penuh kemesraan. Namun di saat Tommy merasakan kebahagiaan, Arthur sang kakak merasa sangat sedih akibat perbuatan ayahnya. Dan di sini Arthur pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi untungnya talinya putus yang membuat Arthur selamat dari kematian. Di lain sisi, Campbell pun mengirim pesan kepada Perdana Menteri Mr. Churchill dengan mengatakan bahwa dia mempunyai kabar baik, yang maksudnya adalah berhasilnya dia menemukan senjatanya, yang dengan itu urusannya di kota Birmingham telah selesai dan Campbell akan meninggalkan kota ini. Tapi katanya ada satu masalah yang perlu diselesaikannya lebih dulu sebelum kepergiannya. Dan apakah satu masalah yang ingin diselesaikannya lebih dulu? Di mana untuk hal itu? Sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Setelah keesokan paginya, Tommy pun mendatangi Arthur setelah mengetahui apa yang telah menimpa Arthur, termasuk Arthur yang ingin mengakhiri hidupnya. Dan di sini Tommy pun mengolok-ngolok Arthur dengan mengatakan seharusnya Arthur menggunakan pistol saja jika ingin membunuh dirinya. Dan yang membuat Tommy heran mengapa Arthur melakukan itu di saat kondisi mereka mulai membaik. Tommy pun memperlihatkan kartu nama yang baru saja diambilnya di tempat percetakan yang namanya adalah PT Selby Bersaudara. Dan Arthur salah satu dari 3 pemegang saham PT-nya, yaitu Arthur, Tommy, dan John. Yang dengan itu mereka bertiga akan membagi rata keuntungan yang akan mereka dapatkan. Dan akibat hal inilah Arthur pun kembali bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Tommy juga bahkan menyampaikan bahwa rekan mereka di kepolisian baru memberi informasi bahwa Mr. Campbell akan meninggalkan kota ini. Yang dengan itu mereka pun sudah aman dan mereka sedang menapak ke puncak dunia. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini. Tapi bisa dikonfirmasikan, episode selanjutnya adalah hari di mana Peaky Blinders yang katanya akan menghabisi Billy Campbell dan para anak buahnya. Namun apakah Tommy akan berhasil? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya. Dimana untuk scene pembuka episode terakhir season 1 ini, hari itu yang masih sangat pagi, Tommy pun membangunkan seluruh anggota keluarganya satu persatu, termasuk John yang sedang asik-asiknya membikin anak lagi. As a matter of fact, he's doing me today. John, I've told you to keep the doors locked. Tommy pun menyuruh semuanya untuk segera bersiap, karena hari ini adalah hari di mana mereka akan menghancurkan Billy Campbell. Dan untuk itu, mereka akan mengadakan rapat keluarga karena ini akan mencakup masa depan Peaky Blinders. Di waktu yang sama, Campbell yang tahu dari anak buahnya bahwa Mr. Zhang ini bukan sekedar pembuat jas, datang ke tempatnya yang ternyata untuk memesan PSK untuk pelampiasan hawa nafsunya akibat cintanya ditolak oleh Grace. Sementara Grace sendiri, dia pun datang ke museum bertemu dengan anak buah Campbell yang memberikan surat perpisahan yang katanya dari Mr. Campbell. Di mana isi surat itu, Campbell mencurahkan semua kekecewaannya tentang Grace yang dianggapnya telah berkhianat, karena kini justru terlibat dengan Peaky Blinders. Namun meski sakit hati, Campbell menyampaikan satu hal penting, bahwa Campbell tidak akan melaporkan Grace. Oh my God, I'm sorry. Did I do that?
It's okay. Di lain sisi, Tommy pun mendatangi Mr. Zeng untuk mengambil jas pesanannya. Namun di sini Zeng yang tidak terima wanita pekerjanya diperlakukan kasar oleh Campbell, akhirnya memberitahu Tommy tentang Campbell yang masih ada di belakang. Tommy pun langsung menghampirinya dan menodongkan senjatanya. Namun Campbell menyampaikan untuk berlaku santai saja karena dia sedang tidak membawa senjata apapun. Tommy di sini meledeknya dengan berkata, bukannya Campbell datang ke kota ini untuk membersihkannya, tapi Campbell malah sama saja dengan polisi-polisi sebelumnya yang menyewa PSK di sini juga. Campbell pun membalas olokan Tommy dengan menyindir perihal senjata curian yang sudah berhasil dia dapatkan, dan dia tinggal menunggu waktu saja untuk menerima penghargaan. Selain hal itu, sebelum Campbell pergi, Campbell ada menyampaikan kepada Tommy dengan berkata bahwa sebelum hari ini berakhir, hati Tommy akan hancur seperti halnya dirinya. Before the day is over, your heart will be broken. Yang untuk saat ini, Tommy masih belum paham apa maksud perkataan Campbell itu. Di lain sisi, Eda terlihat kagum melihat cara Polly mengurus anak, yang membuat Polly jadi teringat masa lalunya tentang dua anaknya yang hilang. Yang diceritakan Polly kepada Eda bahwa saat itu anaknya Sally berusia 3 tahun dan Michael 5 tahun. Mereka direnggut polisi tanpa alasan yang jelas, tanpa kabar sampai sekarang. Dia tidak tahu apakah kedua anaknya masih hidup atau tidak. Dan kata Polly, mengapa itu semua bisa terjadi? Karena mereka dulu sangat lemah. Namun kenapa polisi sekarang tidak merenggut anak Eda? Itu semua disebabkan Tommy yang tak mengizinkan itu terjadi. Tommy lah yang membawa kekuatan dan kekuasaan kepada keluarga Selby. Karena Tommy sangat tahu bahwa Selby harus seburuk mereka jika ingin bertahan. Dan mengapa Polly menceritakan ini? Alasannya adalah Polly ingin Eda memaafkan Tommy. Yang dijawab Eda, bagaimana dia bisa memaafkan jika Tommy lah dalang dari penangkapan suaminya yang sebetulnya bukanlah Tommy. Namun Polly menyampaikan untuk masalah Freddy, Eda tidak perlu khawatir karena Tommy sedang merencanakan untuk membebaskan Freddy. Di lain sisi, Campbell pun bertemu dengan Mr. Churchill, orang yang mengutusnya mencari senjata yang dicuri itu. Dan di sini Churchill menyampaikan bahwa dia akan memberi penghargaan atas apa yang sudah dilakukan Campbell, termasuk Grace yang diketahuinya sudah membantu Campbell dalam menemukan senjatanya. Namun kata Mr. Churchill, bagaimana dengan Peaky Blinders, orang yang sudah mencuri senjatanya? Apakah mereka perlu menangkapnya? Campbell yang tahu jika dia menangkap Tommy, maka itu akan mengungkap pengkhianatan Grace, menyampaikan kepada Mr. Churchill dengan berkata untuk tidak perlu menangkap Peaky Blinders, karena itu bisa masuk ke persidangan dan bisa mengungkap ke media tentang senjata yang hilang. Dan agar itu tidak terjadi, Campbell menyarankan untuk membiarkan saja Peaky Blinders karena dia mempunyai rencana sendiri untuk Tommy dan komplotannya. Dan apakah rencana Campbell ini sebenarnya? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. See, I have plans with Peaky Blinders. Di lain sisi, ketika semua anggota Peaky Blinders sudah berkumpul, Tommy menyampaikan dengan berkata, hari ini adalah hari di mana mereka akan menggantikan Billy Kimber. Hari di mana mereka akan menjadi terhormat. Hari di mana mereka akan bergabung dengan Asosiasi Nasional. Tapi untuk mencapai itu semua, mereka akan melakukan pekerjaan kotor terlebih dahulu. Yang dijelaskan oleh Tommy bahwa hari ini pukul 1 siang, mereka akan pergi ke sebuah balapan kuda. Billy akan mengira Peaky Blinders ke sana untuk membantu melawan Clanley. Tapi berkat upaya John dan Esme istri John ini, Clanley kini menjadi sekutu mereka, yang intinya Peaky Blinders dan Clanley akan bergabung di balapan kuda nanti untuk melawan anak buah Billy Kimber. Setelah semuanya paham dengan misi mereka hari ini, berkat Polly yang membujuk Eda, Tommy pun sangat bahagia karena Eda dan Tommy sudah saling memaafkan. Terlebih, Tommy juga sudah membuat rencana untuk membebaskan Freddy.
Di lain sisi, Freddy pun terlihat sangat ketakutan karena mengira dia akan dipindahkan ke penjara paling kejam di Brigstone, yang padahal ini adalah bagian dari rencana Tommy. Dan untuk saat ini, Freddy belum mengetahuinya. Tapi ketika dalam perjalanan, pria ini pun memberitahu Freddy bahwa Peaky Blinders datang ke rumahnya meminta bantuannya untuk rencana pembebasan Freddy ini. Yang dimana tak lama setelah dia mengetahui itu, Danny yang sudah diperintahkan Tommy mencegat mobilnya dengan menembakkan senjata. Yang ternyata inilah satu senjata milik pemerintah yang diambil Tommy dengan sengaja. Yang pada akhirnya Freddy pun berhasil dibebaskan dengan bantuan Danny dan satu sipir penjara tadi. Kembali ke Tommy and the Gang, mereka pun berniat untuk minum di Garrison terlebih dahulu sebelum berangkat ke pacuan kudanya. Dan di sini Grace yang ingin memberitahu sesuatu kepada Tommy mengajaknya ke belakang. Dan di sini sebetulnya Grace mau mengaku tentang siapa dirinya sebenarnya kepada Tommy. Tapi tiba-tiba Jeremiah masuk membawa berita yang penting yang katanya dia melihat anak buah Billy Kimber sedang menuju ke Birmingham. Akibat mengetahui itu, Tommy pun segera memberitahu Eda untuk bersembunyi sementara karena peperangan akan terjadi di Birmingham. Dan di sini Tommy pun beranggapan bahwa ada yang telah mengkhianati. Yang diyakini Tommy, seseorang telah membocorkan rencananya kepada Billy Kimber. Itulah alasan Billy Kimber dan anak buahnya sedang menuju kemari. Tommy merasa Peaky Blinders kalah jumlah jika berperang di sini karena Clanley dalam perjalanan menuju pacuan kuda. Namun Polly yang tertarik dengan pengkhianatnya akhirnya berhasil menyimpulkan sendiri bahwa Grace lah pengkhianatnya karena hanya dialah yang tahu tentang rencana Tommy. Tapi kata Polly sendirilah yang akan mengurus masalah Grace. Tommy fokus saja untuk menghadapi Billy Kimber dan juga anak buahnya. Polly pun akhirnya menemui Grace yang bersiap untuk pergi. Dan di sini Polly pun mengungkap penyamaran Grace. Grace yang merasa terdesak akhirnya mengeluarkan senjatanya dan mengaku sebagai agen kerajaan. I am an agent of the crown. Namun di sini Polly menyampaikan bahwa dia tidak ingin melawan Grace. Karena setelah Polly melihat mata Grace, Polly tahu Grace telah jatuh cinta kepada Tommy. Dan Grace juga mengakui akan hal itu, bahwa dia memang mencintai Tommy. Polly pun kemudian menyampaikan bahwa setelah semuanya selesai, Polly yakin Tommy mungkin akan memaafkan Grace dan mungkin saja Tommy akan menerima Grace lagi. Karena menurut Polly, pria sangat sulit ditebak karena para pria hanya menuruti hawa nafsunya. Namun Polly menegaskan Tommy mungkin bisa memaafkan Grace, tapi Polly tidak akan pernah memaafkan Grace, mengakui ataupun menerima Grace di keluarga Selby. Karena Polly lah yang menjalankan inti bisnis keluarga Selby. Sejauh yang Polly ketahui, Grace adalah pengkhianat. Dan jika besok Grace belum pergi dari kota ini, Polly sendirilah yang katanya akan membunuh Grace. Grace pun akhirnya pergi setelah mendengar ancaman tersebut. Sementara untuk Tommy, John pun menghampirinya lalu bertanya mengapa polisi membiarkan anak buah Billy masuk begitu saja dengan senjata mereka. Yang kata Tommy mungkin polisilah yang telah memberitahu rencana mereka kepada Billy. Lalu John kembali bertanya kalau begitu siapa yang memberitahu polisi tentang rencana mereka. Yang kemudian hanya dijawab Tommy bahwa tanpa sadar Tommy sendirilah yang telah membocorkannya. Di sini kita pun tahu Tommy tidak ingin John sampai mengetahui tentang Grace yang sebetulnya mengkhianatinya. Tommy pun kemudian memberi pidato kepada para anggotanya bahwa hari ini mereka tidak jadi berperang di pacuan kuda sesuai rencana mereka, melainkan di rumah mereka sendiri. Dan untuk itu mereka akan mempertahankannya meskipun mereka kalah jumlah dengan Billy Kimber. Right!
How many are there? Terlihat mereka pun tetap bersemangat setelah mendengar pidato Tommy meskipun mereka kalah jumlah. Di lain sisi, sesuai dugaan Tommy, Campbell pun memerintahkan anak buahnya untuk memberi arahan kepada semua anggota polisi untuk menjauh dari wilayah-wilayah yang Campbell sebutkan, yang tujuannya adalah membiarkan Billy dan Tommy saling menghabisi, dan setelah semuanya selesai, barulah polisi menangani sisanya. Waktu yang dinantikan pun akhirnya terjadi, di mana Billy Kimber dan para anak buahnya sudah terlihat kedatangannya. Namun Peaky Blinders yang dipimpin oleh Tommy dan meski kalah jumlah, tidak gentar sedikit pun untuk menghadapinya. Di sini kita pun melihat Tommy kalah jumlah yang sangat signifikan. Tapi dengan datangnya Freddy dan Danny membawa senjata mesin yang kita tahu milik pemerintah, harapan untuk bisa menang muncul di benak mereka. Namun ketika mereka sudah siap untuk berperang, tiba-tiba Eda datang membawa anaknya memohon untuk menghentikan perang ini. Dan jika memang tetap ingin melanjutkannya, maka dia dan anaknya akan tetap berada di tengah-tengah mereka. Akibat perkataan Eda, mereka pun tidak ingin melanjutkan peperangannya karena sebagian besar semua yang ada di sini pernah berperang bersama ketika Perang Dunia terjadi. Namun di sini Billy yang tak peduli dengan Eda akhirnya mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak Tommy. Namun Danny segera pasang badan yang membuatnya terkena tembakan yang sangat fatal. Tommy yang mengetahui itu pun akhirnya mengeluarkan senjatanya dan langsung menghabisi Billy yang langsung tewas di tempat. Tommy yang tahu anak buah Billy sebetulnya tidak ingin berperang, menyampaikan kepada mereka bahwa hari ini Billy dan dia telah battle 1 lawan 1. Jadi tidak perlu untuk melanjutkan peperangannya, karena Billy juga sudah dibunuhnya. Tommy pun menyarankan untuk pulang saja kembali ke keluarga mereka masing-masing. Anak buah Billy pun mengikuti arahan Tommy, yaitu pulang dengan membawa jasad Billy Kimber. Di mana setelah kepergian anak buah Billy, Tommy yang terluka pun segera mendapatkan perawatan. Di mana ketika kondisi Tommy sudah kondusif, Peaky Blinders pun memberi penghormatan terakhir kepada Danny yang kali ini memang benar-benar telah tewas. Di lain sisi, Campbell pun mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Billy Kimber telah tewas dan Peaky Blinders telah memenangkan peperangannya. Dan satu hal juga, Freddy berhasil melarikan diri ketika proses pemindahan terjadi dan kini menjadi buronan lagi. Dan itu semua bisa terjadi akibat Campbell sendirilah yang memerintahkan kepada polisi untuk menjauh dari wilayah yang dia perintahkan. Dan kini Tommy juga tidak bisa diadili atas kasus pembunuhan Billy karena tidak ada saksi dari kepolisian yang melihat pembunuhan itu terjadi. Dan itu semua akibat perintah yang diberikan Mr. Campbell. Di lain sisi, ketika para anggota Peaky Blinders merayakan kemenangan mereka, Tommy mendatangi Grace yang diketahui sedang bersiap untuk meninggalkan kota ini. Dan di sini Grace pun mengungkapkan perasaannya kepada Tommy bahwa dia mencintai Tommy. Namun dengan berat hati, meskipun Tommy juga memiliki perasaan yang sama, hubungan mereka harus berakhir di sini. Grace pun memberi alamatnya di London kepada Tommy yang katanya dia akan ada di sana 1 minggu saja. Dan jika Tommy sudah menyelesaikan urusannya di sini, Grace ingin Tommy pergi ke sana menemuinya karena Grace memiliki ide atau gagasan tentang New York. Dan di sini kita tidak diberitahu ide apakah yang dimaksud oleh Grace ini. Di saat Grace menunggu kereta keberangkatannya, Tommy kembali ke Garrison menemui Polly yang sudah menunggunya. Dan di sini setelah Polly tahu hubungan Tommy dan Grace telah berakhir, Tommy menyampaikan kepada Polly bahwa hari ini adalah hari yang sangat baik meskipun tidak sesuai rencananya. Karena ketika Billy dan semua anak buahnya sibuk di sini, Clan Lee berhasil menguasai pacuan kuda Worcester tanpa hambatan sama sekali. Yang dengan itu, PT Shelby bersaudara berhasil memiliki bisnis pacuan kuda legal terbesar ketiga di Inggris.
Tak lama setelah ini, Tommy pun ke belakang ruangan yang biasa digunakan oleh Grace. Dimana di sini Tommy menulis surat untuk Grace yang isinya kurang lebih seperti ini. Untuk Grace tanpa sekretaris, kutulis suratku sendiri tanpa kebencian. Sejak lama aku belajar untuk membenci musuhku, tapi aku belum pernah mencintai musuhku. Ide tentang New York sangatlah menarik, tapi aku sudah bekerja keras untuk hari ini. Demi kemenangan ini, ada tanggung jawabku di sini. Demi orang yang kulindungi dan orang yang kucintai. Sebelum perang, saat aku harus ambil keputusan penting, aku terbiasa melempar koin. Mungkin itu yang akan kulakukan lagi. Polly bilang kau sungguh jatuh cinta kepadaku. Dan Polly tak pernah keliru jika masalah hati. Aku akan mengabari keputusanku dalam 3 hari. Penuh cinta dari Thomas Shelby. Di lain sisi, Grace yang masih menunggu kereta dibuat terkejut atas kedatangan Campbell yang langsung menodongkan senjata kepadanya. Yang kita dan Grace tidak tahu apa maksud dari Campbell ini, karena tidak ada percakapan sama sekali di sini, dan hanya inilah yang kemudian terjadi. Di mana suara tembakan terdengar, tapi kita tidak diperlihatkan tentang apa yang terjadi karena adegan itulah yang menjadi scene penutup untuk season 1 episode terakhir